Ngomong apa gue ya? Ya, oke guys, ketemu lagi bareng gue Juragan Kecap. Hari ini gue udah sama Hendrik. Nah, Hendrik ini kebetulan lagi main, tadi lagi mampir, dia ada meeting. Dan kebetulan juga dia mau nanya-nanya seputar investasi. Nah, lu kemarin udah denger juga ya? Udah. Yang dari podcast bareng Arka ya? Dari Ya. Arka. Oke, jadi nanti video ini akan gue upload di YouTube dan akan gue masukin ke podcast juga. So, buat kalian yang tertarik dan mau tahu tentang investasi, simak terus video ini, jangan di skip. Jangan di skip, coy. Jangan di skip, karena kalau nanti subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Boleh komen, mau bahas apa lagi, mau nanya apa-apa lagi yang kira-kira belum jelas, boleh nanya lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Halo, thank you guys sudah mampir ke channel ini. Tapi sebelum kita mulai, tolong klik tombol merah di bawah. Subscribe dulu ya guys. Aku kasih waktu 3, 2, 1. Oke, thank you kalian yang sudah subscribe. Selamat menikmati video ini ya guys. Tadi Hendrik, gimana Dik? Jadi, oh ya intro dulu sebentar. Jadi Hendrik ini sebenarnya kurang lebih kalau kalian udah dengerin podcast gue yang sebelumnya juga, dia itu lagi cari-cari instrumen investasi. Karena dia udah sempet cobain deposito ya. Iya. Dia sempet cobain deposito dan dia ngerasa ternyata deposito itu nggak sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi dia bilangnya bunganya berapa? 5%. 5%, benar. Ternyata pas dihitung-hitung ternyata dapatnya kok nggak 5%. Kenapa? Nah, Jadi gitu. betul sih. Jadi emang sebelumnya sih gue itu udah nyoba-nyoba di berbagai sisi. Misalnya kayak deposito yang salah satu bank di Jakarta yang kemungkinan punya bank negara juga. Dia itu menawarkan setahun itu kurang lebih 5%. Dari 5% itu emang kita udah coba setahun dan hasilnya pun makanya nggak 5% dapatnya, tapi berkurang. Makanya mau nanya juga. Di lain sisi, selain deposito pun gue juga sempat di emas. Kalau di emas pun ternyata yang gue lihat sih emas emang bagus, stabil, cuman emang agak terlalu cepet lah, nggak terlalu cepet, jadi harus tunggu 2-3 tahun lagi sih. Nah, itu beli emas kapan terakhir beli emas? Beli emas tuh terakhir waktu itu 2 tahun yang lalu, dan jualnya jujur sebelum corona dulu, yang sebelum pandemi corona, ya. dan gue kaget banget ketika. Berarti kira-kira lu beli, kalau gua nggak salah, kalau 2 tahun lalu itu harga emas masih 600 ribuan. Ya betul, 600 ribuan, dan kebetulan gue jual tuh masih di bawah 700. Masih bawah 700. Dan ternyata saat itu udah nunggu berapa lama? Setahun. Kira-kira? Oh, setahun. Iya, Okay. dan pas banget tuh ngeliat kenaikannya pas tahun ini terakhir di 800. Baru kesel ya? Nyesel banget. Dan 800 masih naik lagi, dan sempat kepikiran juga sih apakah gua harus beli lagi. Soalnya itu trennya tuh naik 50 perak. Iya, betul. Gitu sih. Oke. Nah, terus jadi apa, gimana rencananya, atau lu ada pertanyaan apa kira-kira yang bikin lu penasaran dan mau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya gue tertarik banget sih sama yang investasi di saham sih. Kenapa? Karena gue jujur nge-follow salah satu akun Instagram di... Jangan disebut akun Instagram. Instagramnya. Instagram karena nggak bayar ya. Sorry. Karena nggak bayar, nggak boleh disebut. Jadi itu dia emang ngasih edukasi gratis juga sih. Yang mungkin orang awam juga mulai sedikit mengerti. Orang awam kayak gue lebih tepatnya. Karena gue kan emang baru terjun di dunia kayak gini-gini. Dan orang-orang lihat ketika ada rumputnya turun warna merah tuh serok, kan gue nggak ngerti serok apaan, ya udah Kecebong kali di serok. Terus lagi naik, nah, gue nggak tahu nih hasil emang lagi profit kah, apa emang harga lagi standar kah, emang lagi apa, kan kita nggak tahu. Dan gue juga nggak ngerti cara ngebacanya gimana, sedangkan orang-orang bilang katanya ngebacanya kalau misalnya sering-sering baca koran, sering-sering baca online, sering-sering baca tren, gue pusing kalau kayak gitu. Dan gue ambil kesimpulan sih ada 2 model sih investasi saham tuh. Ada yang saham yang sifatnya lu pasif, yang sama yang aktif sih. Kayak gue lihat sih itu kayak lebih ke ini ya, trader ya. Trading ya. Okay. Jadi gitu sih, kurang lebih membingungkan aja. Nah, sebelum kita masuk ke saham nih, karena saham itu kan kalau kita bicara urutan level investasi itu bisa dibilang saham itu udah tingkat yang tinggi, walaupun bukan yang paling tinggi. Paling tinggi mungkin ada yang derivatif, ada yang ya macam-macam lah, banyak, ada forex juga gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk situ, kita akan bahas dulu dasar-dasarnya. Cuman gue udah beberapa kali nih kan bahas dasar-dasarnya di podcast, di YouTube. Nah, kira-kira kan kemarin lu udah bilang nih, udah sempet dengerin podcast gue juga yang sama Arka. Kira-kira dari situ lu ada pertanyaan nggak, apa yang kurang dari situ? Nanti dari sana kita akan pelan-pelan step by step masuk ke yang lebih selanjutnya lagi. Sebenarnya lebih ke ini sih, dari podcast yang terakhir gue dengar sama Arka, yang gue ingat aja tuh ya, itu ketika
cuman yang akhirnya si Mas Arka itu ngambil keputusan untuk ngambil deposito, itu gue agak mikir aja, aduh kenapa ya deposito, orang gue hasilnya nggak seberapa gitu, maksudnya Karena lu udah pernah. karena gue udah pernah, jujur dia kan belum belum. pernah, dan itu yang paling gue inget sih. Jadi sayang gitu loh gitu. Jadi lu sama aja kayak lu memberikan duit kepada bank buat dipinjem-pinjemin gitu, nanti diputar lagi sama bank, jadi sama aja kayak sebenarnya lu rugi sih. Kenapa? Karena ketika nanti inflasi sih ntar itu duitnya lu sama dapetnya sih. Bingungin situ aja sih gue. Iya, jadi kalau gua highlight dikit ya. Jadi di podcast sebelumnya sama Arka itu, Arka memang pada akhirnya memutuskan untuk deposito. Nah, di video itu juga gue udah jelasin kenapa dan perbedaannya apa deposito dan investasi. Nah, kayak tadi Hendrik sempat mention inflasi. Jadi inflasi itu apa? Inflasi itu adalah kenaikan harga yang menyebabkan uang kita ini berbeda nilainya. Contoh, misalnya kalau lu sekarang punya duit 100 juta, mungkin lu masih bisa beli mobil nih. Ya mobil-mobil yang kecil, city car gitu-gitu mungkin masih bisa. Tapi nanti the next 5 years mungkin lu udah nggak bisa beli lagi. Karena apa? Harga mobil naik. Contoh paling real, mobil nih, Avanza ada yang paling banyak orang pakai. Dulu Avanza mungkin harganya 115, 120, 2004. Sekarang harga Avanza udah 225, 230. Nah, itu artinya apa? Itu mengalami inflasi. Nah, itulah kenapa makanya kita butuh melakukan investasi supaya nilai uang kita itu nggak kalah sama inflasi. Kenapa tadi Hendrik bilang deposito itu kalah sama inflasi? Nah, inflasi sekarang kalau nggak salah itu 3 atau bahkan di bawah 3 inflasi sekarang di Indonesia. Suku bunga yang dikasih di perbankan itu adalah 4% atau 5%. 4% atau 5% saat ini. Cuma yang jadi masalahnya ketika kalian deposito, kalian itu dipotong pajak 20%. Coba hitung, 20%. Ya, 20% potongan ini kalau misalnya dikonversi dari deposito potong pajak itu berapa? Jadi kurang lebih kalian tetap dapat 3%. Jadi 20% dari profit. Iya, dari bunga. Bunganya itu dipotong 20%. Jadi kalau kalian dikasih bunga 5% nih, dipotong 20%, artinya apa? Kalian paling dapat 3, sekian gitu. Dan artinya duit kalian nggak berkembang kemana-mana sebenarnya di situ aja. Berarti kasarannya kalau misalnya kita deposito senilai 1 juta, kan kita dapat 5% dari 1 juta, berarti itu kan kurang lebih 50.000 ya? Ya nggak tahu lah nih, nggak ada gue males ngitung. Pokoknya intinya gitu. Intinya nih kalau sekarang lu ke deposito, misalnya contoh case-nya Januari lu deposito 100 juta, biar gampang hitungnya. 100 juta bunganya 5%. Artinya kan sebenarnya harusnya dapat 5 juta dong. 5 juta, tapi itu dipotong pajak 20%. 20%-nya dari 5 juta berapa dipotongnya? Sekitar 1 jutaan sekian, 1.700.000 atau berapa gitu kan. Nah, cuman masalahnya yang gampangnya aja, kalau kalian terima bunganya cuma net ya, bunga netnya cuma 3% something, sementara inflasinya 3%, artinya duit kalian jalan di tempat dong. Bener nggak? Betul. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara di pasar, di real case, di real life, inflasi yang 3% ditulis di situs BI dan segala macam itu sebenarnya hanya angka. Kenapa dibilang hanya angka? Coba kita bisa praktekin kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat. Uang sekolah misalnya. Kalau uang sekolah tahun ini 200.000 sebulan, tahun depan bisa jadi 250.000. Artinya naiknya berapa persen? 50.000. 25% naiknya. Itu real case. Harga daging, ya kan, harga telur, tol yang paling simple. Ya, tol dulu gue inget kalau nggak salah tol bandara tuh masih 5.500. Sekarang tol bandara yang mau ke bandara itu, aku lupa namanya, tol Sediatmo, itu harganya 7.500 kalau nggak salah. Artinya naiknya berapa persen? 50% lebih. Itulah the real inflasi yang gue maksud. Artinya ketika kalian cuma deposito, dapat net return dari deposito bunganya cuma 3% something, atau taruhlah 5%, nggak jadi apa-apa guys. Iya, betul. Sama aja kayak bisa sama aja jatuhnya kayak turun sih. Nah, kayak gitu. Mendingan lebih enak lu naruh di emas daripada ini, karena emas stabil juga sih kalau menurut gue. Betul. Kalau sama stabil. Betul. Nah, sekarang next question-nya adalah gimana caranya mempertahankan nilai. Nah, Hendrik ini kan berangkat dari tadi dia pengalaman deposito, dia mau tanya bagaimana sih investnya, dia mau terjun ke saham. Nah, tadi gue udah sempat share juga. Jadi gini guys, sebelum kita mulai mau invest ke saham, kita harus pastikan dulu uang yang mau kita pakai itu adalah uang yang benar-benar rela untuk, dalam tanda kutip ya, mungkin loss. Ya, walaupun memang kalau kita investasi di saham dengan cara yang benar, dengan guidance yang tepat juga, duit kita nggak akan hilang sih. Gitu. Yang biasanya kalau orang invest di saham dia hilang itu biasanya ya investnya mungkin di saham-saham gorengan,
dengan menggunakan metode dalam tanda kutip judi gitu kan ya. Oh ini kayaknya mau untung beli, oh ini kayaknya mau naik beli, oh ini lagi turun. Nah akhirnya duitnya nyangkut gitu saham-saham gorengan. Akhirnya duitnya itu bener hilang. Tapi kalau bener sih enggak. Nah itu yang paling pertama tadi, memisahkan dulu uang yang benar-benar siap untuk diinvestasikan. Nah kalau mau dianalogikan, ibaratnya kayak kalian ngeles aja nih. Contoh misalnya kalian dulu mungkin ada beberapa yang pakai les matematika, pakai les apa yang fisika, kimia dan segala macam, khususnya anak-anak mungkin yang sekolah jurusan IPA gitu kan. Itu les itu keluar duit kan. Nah, pas kalian udah kerja nih, ternyata kalian kerjanya di misalnya jadi akuntan. Fisika kimianya nggak kepake. Iya, benar. Ya kan? Artinya duit kalian hilang begitu aja. Nah, itu maksudnya analoginya udah siap untuk hilang. Nah, jadi kalau ketika kalian invest di saham, ketika nanti duit kalian hilang, ya udah asumsikan itu, oh ini duit belajar gua. Duit training. Duit training. Nah, itu tahap awalnya gitu kan, sebelum kalian benar-benar all in semua uang kalian di investasi. Gitu. Tapi itu balik lagi ya, itu untuk yang trade. Tadi sempat Hendrik mention juga yang jual beli. Nah, tapi kalau misalnya kita mau invest, sebaiknya nih kalau mau yang saham, itu sebaiknya jangan di trade dulu. Kita awalnya coba invest dulu, pilih saham-saham yang bagus, saham-saham yang recommended dari, ya ibaratnya kita bisa bilang ada namanya LQ45 deh. Udah pernah dengar belum LQ45? Apa tuh? Tahunya sih yang blue chip sih itu sekali. Nah, blue chip. Nah, jadi kalau kita bicara kategori, ya kategori itu ada saham blue chip, benar. Blue chip itu adalah saham-saham bagus, biasanya saham-saham besar yang memang kredibilitasnya udah teruji gitu kan. Jadi contoh-contohnya apa kalau misalnya lu tahu, misalnya lu udah pernah dengar saham-saham blue chip, kira-kira apa aja? BCA, oke. Terus lupa. Nah, umumnya saham-saham blue chip itu adalah saham-saham besar yang produknya ada di sekitar kita. Contoh apa? BCA, ya? Unilever. Apalagi? Terus BRI masih enggak ya? BRI. Ya. Tuh. Pokoknya dia akan jadi, umumnya nih saham-saham blue chip akan jadi muncul. Nah, akan muncul paling pertama di otak kita, dan karena itu produknya tuh ada di sekitar kita. Nah, itu produk-produk ciri-ciri saham-saham blue chip, ya kan. Tapi itu juga belum tentu ya, tapi umumnya gue bilang. Nah, saham-saham blue chip ini juga ada karakteristiknya. Ada yang liquid dan tidak liquid. Yang kurang liquid, bukan tidak liquid, kurang liquid. Jadi ibaratnya ya transaksinya sepi, apa segala macam. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara investasi di saham-saham blue chip itu bisa dibilang itu aman. Kenapa dibilang aman? Pertama, sahamnya nggak akan hilang kayak yang tadi gue bilang di saham gorengan. Jadi kalau di saham gorengan tuh, kalau hari ini harganya 300, nanti sore bisa jadi harganya cuma 50. Iya. Itu saham gorengan. Tapi kalau saham blue chip itu nggak mungkin. Belum pernah terjadi saham blue chip kayak begitu. Betul. Nah, itulah. Terus ada lagi gini, saham yang masuk ke kategori liquid tadi, namanya LQ45. Nah, kalau untuk LQ45 ini adalah 45 list saham terliquid yang ada di bursa. Jadi itu ya umumnya saham-saham blue chip juga yang masuk sini. Cuma nggak semua saham blue chip masuk sini. Gitu. Nah, untuk list-listnya apa aja, kalian bisa cari di Google, search LQ45, itu nanti akan ketemu list-list saham itu. Nah, kalau kalian mau trade pun, mau coba belajar trade pun, sebaiknya main di saham-saham ini. Itu akan lebih aman juga, lebih konservatif dibanding kalian main langsung yang ke gorengan. Gitu. Berarti itu untuk LQ45 itu sendiri berarti di listnya masuk ke dalam dunia sekuritas ya, masuk kayak aplikasi sekuritas itu LQ45 tuh muncul gitu. Ada yang enggak. Beberapa sekuritas yang memang aplikasinya sudah mumpuni, udah bagus, itu biasanya dia ada beberapa indeks. Tadi indeks LQ45, ada Kompas 100, ada apa lagi ya? Ada berbagai macam lah, pokoknya ada banyak. Dan itu bisa di list. Tapi yang umumnya yang paling aman ya kalau menurut gua ya, kalau mau yang aman, yang ibaratnya lebih konservatif, less resiko ya, maksudnya yang di LQ45. Itu begitu search kalian googling LQ45 langsung ketemu kok di sahamnya. Nah, list saham LQ45 ini pun akan keluar masuk nanti setiap tahun. Itu akan direview. Mana sih, nih saham ini udah kurang bagus, akan di-kick, diganti sama apa. Nah, itu udah otomatis nanti. Berarti di sini bisa dikasih tahu lagi ya, untuk berarti ini lebih dalam lagi dunia LQ45 ya. Kalau misalnya masalah indeks itu berarti lebih ke gimana caranya kita menentukan sahamannya akan kita cemplungin sahamannya akan kita invest beli di situ ya. Gitu. Tapi untuk gimana Win, maksudnya kayak langkah awalnya itu sebenarnya udah pernah dijelasin belum sih untuk mulai investasi? Maksudnya kita selama ini ngomongnya saham terus, gimana sih untuk nge-build awal, sedangkan
di salah satu Instagram yang pernah gue lihat tuh kan mereka kadang suka bikin sekuritas tuh apa gitu sebenarnya udah pernah dibahas belum sih sebenarnya? Udah sih sebenarnya ini kita udah sempat bahas, gue udah pernah bahas juga di beberapa podcast sebelumnya. Jadi mungkin gue review sedikit. Di investasi itu kalau kita bicara yang paling rendah resikonya itu, yang paling pertama itu ada obligasi. Kenapa obligasi? Obligasi juga dikategorikan ya. Ini kalau mau paling aman itu obligasi pemerintah. Nah, jadi di Instagram ya? Bukan, beda. Reksadana sama obligasi beda. Jadi obligasi ini adalah surat utang negara. Jadi kalau contoh gini, pemerintah nih mau bangun jalan tol, nggak punya duit, dia akan terbitkan obligasi, ya kan? Jadi start dari pemerintahan presiden kita yang sekarang, Presiden Jokowi, start dia memimpin di periode 1 juga, dia sudah lebih aktif melakukan pinjaman ke dalam negeri daripada ke luar negeri. Melalui apa? Instrumennya adalah obligasi ini. Jadi obligasi ini adalah surat hutang. Kenapa gue bilang surat hutang negara? Karena umumnya pemerintah nih kalau yang mau aman, pilihnya obligasi pemerintah. Nah yang saat ini lagi periode baru mau launching itu, atau udah launching ya, itu adalah ORI. Itu bunganya 6,4%. Nah itu salah satu contohnya. Jadi yang paling aman itu satu level di atas obligasi untuk pengembaliannya, returnnya. Jadi dia juga pajaknya cuma 15%. Kalau deposito pajaknya 20%. Oke. Jadi bunga potong pajak 20%. Kalau kalau surat utang, obligasi, dia bunganya dipotong cuma 15%. Gitu. Dari bunga dan profit itu hitungannya. Iya, dari bunga. Nah, obligasi juga memiliki nilai yang fluktuatif, naik turun. Jadi contoh misalnya kalau lu invest sekarang 100 juta, masukin di obligasi, dia harganya juga akan naik turun. Pokoknya sama kayak saham, naik turun. Cuma yang membedakan adalah kenapa dibilang aman. Kalau lu beli obligasi, nilai awalnya adalah 100. Ketika dia jatuh tempo ya, obligasi itu temponya panjang. Ada yang 3 tahun, 2 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada tergantung serinya, ada macam-macam. Nah, kalau lu tunggu sampai jatuh tempo, dia akan balik lagi ke 100. Jadi misalnya nih segini nih kurun waktunya. Di tengah ini dia naik turun, tapi di end of the day dia akan balik lagi nih ke 100. That's why dibilang itu aman. Iya. Berarti nilainya nggak turun, nggak naik, stabil hitungannya. Kalau ditunggu sampai jatuh tempo. Nah, kalau kalian ada ditawarin obligasi yang harganya di bawah 100, artinya apa? Peluang untung udah pasti di depan mata. Iya, benar. Udah pasti di depan mata, walaupun dalam investasi kita nggak boleh bilang pasti ya. Tapi ya kalau kita beli 98, jatuh temponya pasti 100 kan artinya 2% udah di depan mata dong. Iya, benar. Nah, kayak gitu. Walaupun nanti di tengahnya dia fluktuatif, naik turun. Itu 100 berarti di luar bunga ya kalau misalnya. Di luar bunga, itu cuma capital. Cuma pokoknya aja. Oke. Bunga di lain. Jadi kalau nilainya naik turun, misalnya nih beli 100. Ya kan, terus dia turun nih. Harganya 95. Ya kan, berarti duit lu kalau lu cairin saat itu, lu cuma dapat 95. Benar. Artinya lu cut loss, jual rugi. Benar. Tapi kalau nggak dicairin, diemin aja terus. Begitu dapat bunganya tetap dihitung dari 100. Kayak tadi misalnya 6,4 bunganya, ya 6,4 dari 100. Bukan 6,4 dari 95. Sampai dia naik lagi, nanti turun lagi sampai jatuh tempo. Berarti obligasi pun itu sebenarnya bisa dijual pas lagi untung juga. Betul, bisa juga. Kalau kalian mau jual obligasi pun bisa. Kayak tadi gua ambil contoh misalnya kalau belinya 98. Baru pegang misalnya 6 bulan, ternyata harganya udah 100 atau 101. Mau dijual, silakan jual. Dapat capital gain, dapat juga bunga berjalan dihitung. Berapa hari, berapa bulan itu dihitung, bunganya tetap dibayarkan. Kalau bunga berjalan itu berarti nanti dapatnya di ending misalnya kontraknya habis juga dapat atau enggak? Dapat. Bunga itu pasti dibayarkan. Bunga itu pasti dibayarkan. Gitu. Jadi intinya kalau obligasi, invest di obligasi keuntungannya 2. Dapat capital gain dan dapat juga bunga atau kupon disebutnya kalau di obligasi. Gitu. Itu yang satu level di atas deposito. Kalau mau coba yang mau aman. Lalu di atasnya obligasi itu ada apa? Ada reksadana. Jadi reksadana itu sesuatu yang terpisah dari saham ya berarti ya? Bukan terpisah dari saham. Jadi reksadana ini adalah salah satu bentuk produk yang kita bilang wadah. Jadi bilang ini wadah nih ya. Reksadana itu isinya bisa macam-macam. Bisa berisi saham, bisa berisi obligasi. Jadi kan reksadana ini wadah. Wadah kan. Kayak e-commerce-nya ya? Iya, wadah. Jangan pakai e-commerce, beda jauh, Pak. Bapak mentang-mentang bisa jadi e-commerce jadi begini. Jadi beda. Jadi kalau wadah ini
istilahnya piring lah. Istilahnya piring ya kan, istilahnya piring ya. Piring ini isinya macam-macam, ada nasi, ada tahu, tempe, ayam, sayur, telur, segala macam lah. Contohnya gitu ilustrasinya. Ya kan, sama-sama menghasilkan sesuatu. Oh, ya kan? Oke. Sama-sama bergizi nih ibaratnya. Gitu. Cuma kalau ada salah satu makanan basi kan jadi sakit perut. Oh. Nah, ini kayak gitu. Ini reksadana nih ilustrasi apa bercandaannya begitu. Berarti kalau misalnya salah satu di itu bermasalah, berarti semua kena ngerembet. Bisa merembet, belum tentu juga. Berarti kasarannya reksadana tuh kayak ini bukan manajemen keuangan bukan? Iya, manajemen. Ya, reksadana ini yang membuat adalah fund manager. Ya, fund manager ini adalah institusi ataupun lembaga yang mengelola kumpulan produk investasi. Ya tadi gue bilang ada saham, ada obligasi, ada deposito, ya kan ada indeks juga beberapa mungkin. Berarti gitu. beda sama sekuritas ya? Beda sama sekuritas. Oke. Gitu. Jadi fund manager beda sama sekuritas. Kalau fund manager adalah orang yang membuat fund. Fund itu adalah dana. Funding. Fund itu dana manajemen. Fund manager. Benar. Yang memanage. Nah, kayak gitu. Kalau sekuritas adalah lembaga yang menjadi penjual atau brokernya. Broker. Iya, gitu sekuritas. Makanya dia juga minta komisi. Betul. Komisinya ada 0,2 sekian. Semuanya minta komisi, Pak. Semuanya ada komisi. Ya. Semuanya ada komisinya sendiri. Gitu. Nah, intinya gitu. Jadi kalau kita balik lagi, obligasi, reksadana di atasnya. Reksadana kalau ditanya dari segi keuntungan sudah bisa jadi, bukan sudah pasti. Bisa jadi lebih untung daripada obligasi. Tergantung. Ya. Kayak tadi gue bilang, reksadana itu dibagi jadi beberapa jenis sebenarnya. Cuman gue mau highlight yang umum aja. Ada reksadana pasar uang. Ada reksadana obligasi, ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Ini yang paling umum. Jadi kalau reksadana pasar uang, itu biasanya isinya itu adalah deposito ataupun obligasi yang mau jatuh tempo. Oke. Jadi kalau misalnya ini gue bicara tangan gue ini reksadana nih. Isinya ada 5 obligasi sama deposito misalnya. Ini isinya nih 5 ini. Jadi campuran bisa jadi depositonya 2, obligasinya 3, bisa jadi tercampur. Tergantung fund manajernya bikinnya kayak gimana. Berarti di dalam reksadana tuh, berarti di dalamnya ada yang ada beberapa. Ada sekuritas gitu ya. Bukan sekuritas. Apa ada produk investasi. Ada yang tadi lu bilang kalau nggak salah ada pasar uang ya. Itu berarti lebih. Ini reksadana pasar uang nih. Pasar ini reksadana pasar uang, isi reksadananya itu ada macam-macam nih. Misalnya gue ilustrasi ini ada 5 jenis. Ya, bisa jadi ada depositonya 2 biji. Oke. Ada obligasinya 3 biji. Atau ada obligasinya 2 biji, depositonya 3 biji. Nah, tergantung fund manager tadi yang kelola. Oke, berarti kita harus percaya ya. Trust berarti ya sama terus hubungannya sama sekuritas apa? Fund manager yang buat reksadana, sekuritas yang jual reksadana. Gitu. Jadi lebih jelas kan bedanya. Fund manager itu yang buat reksadananya. Begitu jadi reksadana A, ditawarin nih ke sekuritas. Nih, tolong jualin. Gitu. Berarti ibaratnya kalau bisa kita main di sekuritas langsung, berarti jatuhnya ini ya, apa? Double potong ya. Maksudnya berarti logikanya kayak lebih murah di reksadana dong. Ya nggak sih? Karena kayak kita nggak beli langsung di distributor, ya nggak sih? Kalau fund manager biasanya nggak akan bikin reksadana itu langsung ke retail. Ini kita dibilangnya retail. Kalau mau bikin pun dia biasanya orang yang asetnya gede gitu. Biasanya kalau gue nggak tahu sih ilmunya apa perhitungannya bagaimana, tapi ada namanya private securities. Ya, jadi itu mungkin biasanya itu yang akan membuat khusus gitu. Jadi kalau kita mau buat khusus itu dananya harus gede banget. Jadi kalau retail itu nggak ada yang kayak gitu. Berarti reksadana garis besarnya itu reksadana nggak bisa diambil orang perorangan kayak kita. Susah. Bisa tapi melalui sekuritas. Iya, dia memang memasarkannya melalui sekuritas. Berarti kalau misalnya ataupun bank juga ada yang jual. Oh, berarti kalau kita ketemu orang tiba-tiba dia, lu nanam di mana reksadana, berarti dia otomatis ini apa ya, punya duit gede gitu misalnya. Oh, apa enggak? Belum tentu juga. Jadi gini loh, nih ada jembatannya gitu ya. Iya, jadi gini. Reksadana, balik lagi. Reksadana ini sebenarnya adalah produk investasi umum yang disediakan untuk masyarakat. Oke. Jadi siapapun bisa beli reksadana. Melalui mana? Melalui sekuritas. Atau sekarang juga ada platform fintech
yang udah bisa beli. Contoh apa ya? Ada Gojek gitu kan. Bisa. Tokopedia atau Bukalapak, nggak tahu deh kalau Bukalapak. Pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Oh, dibayar kan nih ngomong kayak gini kita? Nggak apa-apa, siapa tahu ntar di-endorse kan. Nah, intinya udah banyak platform-platform yang sekarang juga jual kayak gitu. Jadi intinya apa? Reksadana ini bisa dibeli di siapa aja, di mana aja, di platform-platform yang menyediakan. Tapi masyarakat kayak kita, retail itu nggak bisa beli langsung ke fund manager. Minta bikin, nah kita minta bikin datang ke fund manager, pasti akan ditanya balik mau investnya berapa. Gitu. Itu maksud itu maksudnya udah ke private jadinya. Betul. Gitu. Jadi itu udah beda. Nah, paham. Itu baru yang pertama, itu yang paling sedikit tuh resikonya. Nah, biasanya reksadana money market ini kalau kita bicarakan return, biasanya dia nggak akan beda jauh sama deposito. Jadi kalau saat ini deposito di pasar itu bunganya 5%, dia biasanya juga reksadana money market akan kasih 5% juga. Oh. Cuma bedanya di reksadana udah nggak ada potongan pajak, jadi 5%-nya net. Oke. Kalau deposito kan tadi masih ada potongan pajak 20%. Benar. Gitu, kalau di reksadana udah net gitu. Dan di reksadana bentuknya bukan bunga. Pengembaliannya bukan bunga, tapi capital gain. Di reksadana Nggak bisa dicairin? Nggak bisa gini. Jadi kalau reksadana itu contoh, lu invest 100 juta misalnya. Terus lu invest selama 1 tahun nih. 1 tahun tumbuhnya 5% net. 5 juta. Jadi jadinya tumbuhnya jadi 105 juta dong di akhir. Iya. Kalau mau dicairin semua silakan cairin semua. Mau dicairin untungnya aja 5 juta silakan. Oh. Kayak gitu. Oh iya. Okay. Nah, keuntungannya di reksadana money market, misalnya lu invest 100 juta. Baru 2 hari dia udah naik nih misalnya 0,05. Lu mau ambil 0,05-nya, ambil bisa. Oke. Gitu, itulah reksadana, bisa dicairkan kapan saja, lebih liquid. Reksadana money market gitu. Tapi juga ada beberapa fitur reksadana yang memang harus di lock sampai berapa tahun gitu ada. Tapi kalau yang kalau mau yang enak ya reksadana money market yang bisa dicairkan kapan saja. Benar. Gitu. Yeah. Itu instrumen lain untuk pengganti deposito. Nih sekarang kita bahas flashback dikit. Kalau tadi ngerasa deposito kurang bagus, bisa opsinya ke obligasi atau ke reksadana money market. Benar. Gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk yang selanjutnya berarti yang sekuritas itu ya? Apa sekuritas? Apa? Sekuritas bukan. Sekuritas itu yang udah Malu, guys. Nggak apa-apa, masih baru ya kan. Nah, jadi sekuritas itu yang ngejual. Oke. Sekuritas itu yang ngejual. Oh. Kalau produk. Jadi ada yang ngejual, ada yang bikin dulu pertama, yang bikin namanya fund manager. Dia minta jualin. Dia bikin apa? Oh, bikin apa? Reksadana. Oke. Yang ngejual siapa? Sekuritas atau perbankan. Oke. Gitu. Yang beli si usernya. Yang beli ya kita, investor, Benar. retail. Bisa retail, bisa korporasi gitu. Itu reksadana masih yang satu loh, masih yang pasar uang. Ada lagi nih yang reksadana fixed income atau reksadana obligasi. Loh, gimana tuh? Nah, ini tadi reksadana nih, ini reksadana isinya ya obligasi semua. Oh, jadi gitu, kumpulan obligasi dijadiin satu bentuk produk, jadilah reksadana. Kenapa kok harus dikumpulin obligasinya? Untuk meminimalisir resiko. Jadi Ya kalau kan? misalnya seandainya Salah satu kayak tadi pertanyaannya, lo kalau salah satu bangkrut, rugi dong. Belum tentu kalau dari reksadana masih ada backup yang 5 yang lain, 4 yang lain. Nah, kayak gitu. Itulah tujuan reksadana, untuk diversifikasi namanya. Berarti ibaratnya kayak biar lu kalau misalnya rugi tapi nggak rugi amat ya sedih. Iya, gitu. Iya sih, benar. Tapi balik lagi ya, dengan tata kelola yang baik dan benar, dengan konsep kehati-hatian. Karena ada beberapa kasus yang memang reksadananya bangkrut. Oh, ada? Ada. Dan ini juga masih bergulir juga nih kalau nonton di TV tuh. Oh, iya. Nah, nonton di TV lagi rame tuh sekarang juga, ya kan, berhubungan dengan negara lah, apalah segala macam lah, politik lah, ada tuh. Nah, itu dengan tata kelola yang tidak benar. Makanya terjadi seperti itu. Kita bilangnya sih kalau di institusi keuangan kita bilangnya fraud. Karena ada fraud, makanya jadilah kayak gitu. Tapi menurut lu, Win, dari sekian banyak yang tadi itu, 3 poin tadi, yang paling enak dan menguntungkan orang awam itu yang mana, Win? Maksudnya rekomendasi. Kalau menurut gua, kalau ditanya menurut gua, itu jawabannya akan jadi subjektif menurut gua, ya kan? Tapi kalau menurut orang ya beda lagi gitu. Kalau menurut gua itu ya saat ini sih gua lebih enak di saham sama reksadana saham. Oke. Gitu, investasi berarti ya? Iya, yang returnnya memang
ya karena gue udah ngerti cara kelola timing gitu kan, ya jadi lebih enak di saham. Lebih enak di reksadana yang isinya saham. Gitu. Tapi ya gue juga masih membagi, diversifikasi, balik lagi ke tadi, kita bagi, jangan don't put pokoknya jangan taruh semua telur lu tuh dalam satu keranjang. Nanti kalau pecah semua. Jadi gue masih bagi, ada yang di reksadana, ada yang di saham, ada yang di obligasi juga gue pegang, ada yang di money market juga gue masih pegang, ada yang di mata uang asing juga gue masih pegang. Jadi itulah harus dibagi-bagi. Benar-benar. Kayak gitu. Betul ya. Jadi pengelompokan uang lu tuh emang harus tertata, teratur dan tersistematis. Itu tuh guys. Jadi intinya investasi itu kita bawa santai aja. Selama uang yang mau kita pakai buat investasi itu adalah bukan uang yang akan terpakai dalam waktu dekat, pasti aman. Intinya sih sebenarnya duitnya banyak. Dan ada duitnya. Nggak harus duit banyak. Gini, buat mulai investasi, gue mulai investasi itu dari kuliah. Gue udah mulai investasi karena kan lu tahu gue pas kuliah kan udah ikut di lembaga pengembangan pasar modal kan. Betul. Jadi dari situ gue udah ibaratnya ya udah well educated tentang dunia pasar modal dan apa segala macam. Jadi dari since gue waktu masih ngajar pun udah ada penghasilan kecil gue udah mulai berarti di saham. Berarti itu nilainya tuh nggak dibatasin loh, bisa nggak dibatasin bro. Masih bisa ya? Bisa bro. Gitu. Kalau lu invest di saham, bahkan di reksadana pun bisa. Sama. Okay. Bisa, makanya nggak dibatasin. Jadi nggak perlu banyak duit. Yang penting itu adalah satu, niat. Betul. Dua, disiplin investasi. Kalau mau investasi. Berarti sebenarnya kalau konsepnya kalau di sisi mental, sudut pandang mental itu sebenarnya mulai dulu aja. Ya, pasti ada jalan. Iklan dong. Iya. Nah, kayak gitu. Ya guys ya. Makanya mau duitnya 50.000, mau 100.000, kalau misalnya niatnya udah kuat, ya udah ntar juga jalan, ntar juga ada duitnya. Ya, cuma kalau kita investnya di reksadana itu bisa itu bisa 50.000, 100.000, tergantung. Pokoknya tergantung dengan produknya. Contoh aja kayak lu beli baju, lu punya duit 100.000, bisa nggak beli baju yang harganya 200.000? Nggak bisa dong. Nah, kayak gitu. Sama saham juga, saham dan reksadana sama. Lu mau beli reksadana ataupun saham yang harganya 50.000 tapi duitnya cuma 25.000, nggak bisa dong. Benar. Nah kayak gitu, jadi intinya kayak gitu aja. Tapi jujur gua sempat ngebaca-baca ada namanya di saham ya, ada namanya split bill ya, pas stock bill. Jadi katanya kalau misalnya saham 50.000 harganya dipecah jadi 25.000 gitu. Itu gimana sih maksudnya? Itu stock split. Ya. Itu stock split. Jadi contoh misalnya baru-baru ini kalau nggak salah awal tahun itu baru terjadi stock split di saham Unilever. Jadi Unilever itu harga sahamnya sebelumnya 47.000. Dia stock split dibagi 5 kalau nggak salah, stock split 1:5, itu sekarang harganya di kisaran 7.000-an, 8 ribuan. Pantes ya udah. Itu stock split. Nah, jadi contoh kayak tadi gue bilang, lu mau invest di saham Unilever misalnya. Nah, kalau invest di saham itu kan, ketika kita beli satu lot, bilangnya satuannya, satu lot saham itu isinya 100 lembar saat ini. 100. Banyak juga ya. Jadi udah pernah 1:100 udah pernah kepecah. Betul. Jadi bukan kepecah. Jadi gini, tadi angka 8, kita ilustrasi aja gampang, 8.000 ya. Kayak harga saham Unilever misalnya. Harga saham Unilever per lembarnya 8.000. Artinya kalau kita mau beli satu lot, minimal beli kan satu lot. 8.000 kali 100 berarti 8 juta. 800.000 dong. 8 juta dong. Apa 800.000 ya? 800.000. Oh, 800.000. Benar 800.000. Manajer keuangan kita agak susah ngitung. Biasa belum mandi, guys. 800.000 tuh guys. Lu nabung 100.000 daripada beli rokok sebungkus dikali 30 udah. Nah, mau beli yang murah ada. Saham apa? Gorengan. Oh kan? Enggak. Saham bagus juga, BRI. Oh, BRI bagus sih. BRI harganya berapa sekarang per hari ini? Tadi kalau nggak salah lihat itu 3.060. Berarti kalau mau invest di situ satu lot berapa? 300 ribuan. 300.000. Mau lagi saham bagus yang kira-kira masih murah apa aja bisa? Ada BNI. BNI juga. BNI itu harganya masih 1.000-an. Kalau mau yang lebih merah lagi Telkom itu harga udah 3.000-an juga. Tapi merah sekarang. Iya, tapi bukan. Kalau kita bicara saham murah, itu kita bukan bicara saham murah ya. Gua tadi bicara saham yang masih possible untuk dibeli untuk duit ratusan ribu, jutaan itu masih bisa dibeli gitu. Tapi kalau kita bicara saham murah atau saham mahal, itu udah relate sama pergerakan sahamnya. Tren sahamnya.
Gitu. Kita analisa lagi, nanti ada analisanya macam-macam. Banyak ternyata guys. Kalau Banyak. misalnya untuk melihat rumput-rumput yang naik turun itu. Rumput-rumput naik turun. Jadi kalau buat lu nih, misalnya lu bingung nanya, ini terus duit gue diapain ya, daripada sebenarnya kalau orang mulai investasi itu pasti ada pola pikir, aduh gue invest udah sekian lama, duit gue segini-segini aja gitu, udah duitnya nggak gue nikmatin buat jajan, duitnya nggak kemana-mana juga, bener nggak? Pasti udah ada pola pikir kayak gitu. Nah jadi kalau dari gue, saran gue adalah ya udah mulai dulu, takut resiko mulai dari reksadana. Kalau udah mulai berani masuk ke saham, sahamnya apa aja banyak, tadi yang gue bilang LQ45 aja tinggal dicari yang harganya masih murah. Gitu kan, itu juga oke. Kayak gitu. Jadi harus dimulai dari sekarang, harus dimulai dari dini, sama aja sih konsepnya. Intinya kayak tadi, intinya nggak perlu lu punya duit banyak. Contoh kalau lu udah kerja nih, punya penghasilan, atau lu bisnis apapun itulah, lu belajar pun kalau lu punya duit jajan, ya lu udah bisa mulai invest sebenarnya gitu kan. Ya lu sisihin aja duit lu 100.000 lah, 200.000 atau berapa dan segala macam, itu bisa buat invest. Gitu. Lu rutin tiap bulan, misalnya tiap tanggal 10 ataupun nanti dilihat IHSG atau sahamnya lagi turun, lu bisa mau beli lagi. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak duit buat investasi. Dan justru malah investasi itu nanti yang akan membuat lu sadar bahwa oh iya, akhirnya gue bisa banyak duit nih. Nggak usah dilihat macam-macam lagi, lihat aja sama Om Erwin. Kalau misalnya nggak, ini nggak perlu, nanti gue cut. Nggak perlu macam-macam. Nah, kayak gitu bro. Intinya ya lu punya duit di deposito. Kalau gue bilang ya, saat ini nih, sekarang nih, mungkin sampai akhir tahun atau bahkan setahun ke depan, deposito nggak akan kemana-mana sih bunganya. Sayang sih kalau taruh deposito. Justru sekarang momen pas kalau mau mulai invest di reksadana ataupun mau invest di saham kayak gitu. Kayak apa gue buat reksadana aja. Iya, reksadana tuh itu udah paling apa ya? Udah paling oke lah, apalagi masih muda ya kan. Emang caranya buat buka reksadana tuh gimana? Nah, cara reksadana tadi gue bilang, reksadana bisa dibeli di sekuritas ataupun perbankan. Nah, caranya gimana? Ya paling pertama pasti ya buka akunnya dulu ke sekuritas ataupun ke reksadana ke perbankan. Kayak gitu. Umumnya sekarang bank-bank juga udah mulai banyak kok yang aktifin. Cuman memang biasanya kalau di bank itu dikasihnya untuk nasabah prioritas. Oke. Biasanya. Gitu. Nanti coba ya habis dari sini searching gimana caranya cari sekuritas yang enak dan murah. Habis itu ada rekomendasi nggak Om Erwin? Iya. Nah, kalau rekomendasi nggak bisa, nanti PM aja. Soalnya nggak dibayar. Benar tuh. PM aja di DM atau komen. Bisa DM, bisa ya komen, nanti dikasih tahu. Ya personal chat aja lah, jangan di sini. Nanti kalau dipublish enak dia nggak bayar gua. Nomor Erwin berapa tahu nggak? Jangan. 08088888. 0857 lo maju gue tinju. Aja. Oke, deh paling gitu sih Om Erwin. Oh, gitu aja. Oke, kalau gitu cukup sekian konten hari ini. Gua Erwin, Hendrik, sampai ketemu lagi di konten berikutnya dan pembahasan yang lain. See you, ciao. Caps.